seperti rumah. Kita bentuk rumah itu, kita hiasin dia sehingga bagus dipandang orang. Keimanan yang dibangun seperti membentuk rumah itu di mana dalilnya? Nah, itu rumah itu adalah tubuh kita ini. Ada. Kalau dalam Al-Quran ada dalil keimanan dibangun seperti rumah itu adalah keimanan orang-orang kafir. Mau kafir dia, mau apa dia, ya, yang penting manusia, terserah Anda mau katakan mau anjing, mau babi, mau monyet, terserah. Yang jelas manusia. Kok ngamuk? Ya, tapi bukan ngamuk, tapi saya jelaskan. Oh ya, oke. Kan supaya kita ini menjadi orang yang baik. Iya. Bagaimana cara kita bagaimana kita supaya nyerocos terus diam dulu. Diam dulu. Menarik ya. Dengan naluri, dengan fitrahnya dia mengatakan bahwa dia membangun imannya di atas narasi rumah. Dan itu sebagaimana Al-Quran surat Al-Ankabut 41 mengatakan masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti ittakhadzat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil Tuhan selain Allah, mengambil Tuhan yang tidak esa, mengambil sekutu daripada Tuhan, seperti seumpama laba-laba yang membuat rumahnya. Laba-laba yang membuat rumahnya seperti seekor laba-laba yang membuat rumah. Wa inna auhanal buyutu labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling rentan, yang paling lemah dan tidak ada esensi kerumahan di situ adalah rumahnya laba-laba. Ada terkena panas, tersiram hujan, tidak melindungi Anda, walaupun Anda katakan itu rumah. Laukanu ya'lamun. Jika saja mereka mengerti. Jadi keimanan apa yang Anda bangun di atas sebuah asumsi, di atas sebuah angan-angan, di atas sebuah khayalan? Iman apa itu? Udah. Kok khayalan imannya? Ya iya khayalan. Sejak gini iman yang benar itu ketika sang orang yang diklaim sebagai sumber kebenaran tersebut menyatakan secara tegas dan langsung bahwa dirinya adalah Tuhan, bahwa dirinya adalah yang berhak disembah, sedangkan dia tidak pernah mengatakan itu kepada Anda. Lalu orang-orang yang datang setelah dia mengklaim dia adalah Tuhan. Itu keimanan di atas khayalan namanya. Begini ya, iman yang kokoh ini ya adalah tidak sama dengan itu. Iman yang kokoh itu adalah orang-orang baik, dan iman yang tidak kokoh itu artinya tadi yang kamu baca itu artinya iman yang tidak kokoh itu orang-orang jahat. Siapa sih orang-orang jahat itu? Seperti orang pembunuh, suka seperti korupsi, yang lainnya itu. Yang penting perlu setelah itu. Jadi kalau memang ada orang yang punya iman, otomatis dia memiliki kekokohan dalam kebenaran dari ucapan dan sifat dan perilaku kita. Sama seperti rumah sama seperti keimanan Yesus ketika dia berkata, hukum yang terutama ialah dengarkan wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, Tuhan yang satu. Itu keimanan yang jelas yang kokoh. Sebentar dulu, kesalahan kita sebenarnya karena kita selalu mengalah-alahkan kesalahan Yesus. Anda saja. Itu kesalahan Anda adalah menyalahkan Yesus. Memangnya Yesus itu apa tanggapan kalian? Apakah binatang? Kesalahan Anda adalah menuduh. Iya, itu yang saya bilang dulu. Apakah binatang? Bukan. Untuk berkata sesuatu yang tidak pernah dia katakan. Itu kesalahan kalian. Kalian tuduh, kalian berikan gelar-gelar yang tidak pernah dia ridhoi itu. Itu karena Anda tidak tahu. Makanya saya bilang tadinya, mau kamu baca firman Tuhan, mau Alkitab itu, mau kamu gendong Alkitab sebanyak-banyaknya, tapi kalau tidak tahu dan tidak tahu arti sama sekali, sama artinya bohong, kosong semuanya. Jadi saya harap sama saudara, ya. Yang mengerti isi Alkitab siapa? Itu Anda yang nggak tahu. Mau perlu juga kami jelaskan, sama sekali kamu tidak tahu. Kamu tidak mengerti sama sekali. Oh, tidak mengerti. Itu saja. Karena sudah tahu kok.
Yang mengerti siapa Karena saja? kalau memang kamu watakmu itu, kalau kamu agamamu itu sebenarnya kamu berpikir jernih. Itu namanya orang-orang yang sudah punya iman, orang yang punya agama, yang punya Allah yang benar itu. Ini udah kayak MLM ini. Tapi orang yang berhati iblis, orang yang suka menjelek-jelek itu adalah sudah memiliki Allah yang lain, yaitu Allah iblis. Sukses. Ya, iblis itu tidak pernah mengajarkan orang yang berbuat benar.